Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Masih di perjalanan di Jepang bareng Om Mobi sama Ridwan Hanif. Ya, video lanjutan dari sebelumnya di channel Om Mobi dan yang pertama ada di channel Ridwan Hanif. Jadi di channel Ridwan Hanif yang pertama kami pergi ke Tokyo Auto Salon dan ke Nissan Crossing di Ginza. Dan kita itu ngelihat mobil-mobil modifikasinya Nissan yang di launching di sana. Tapi hari ini itu spesial banget Om. Hari ini biasanya kalau kita ke Jepang test drive itu kita bareng media-media luar negeri. Yes. Gitu. Ini sekarang satu test track Buat kita, Buat kita bertiga doang. Ini adalah Nissan Grand Drive, fasilitas pengetesannya Nissan di daerah Opama, selatannya Yokohama, dan sudah ada 5 mobil terbaru dari Nissan di sini. Untuk kita tes. Ada Nissan Ariya, ada Nissan GT-R, Fairlady Z, Nissan Sakura, dan ini yang nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia, Nissan X-Trail. Dan ini lengkap banget loh Om. Mulai dari EV, city car EV, K-car, sports car, supercar, sampai SUV. Sebenarnya tadi disiapin juga Serena, tapi karena kita udah ada di Indonesia dan udah punya. Jadi MPV-nya nggak ada. Jadi justru disiapkan mobil yang kami semua belum pernah coba sama sekali. GT-R mungkin kita coba, tapi bukan yang facelift, ini yang terakhir nih. Iya, baru. Fairlady Z yang biasa juga belum ada yang pernah coba. Penasaran banget sama Ariya. Yang Nismo udah ya katanya ya? Nismo udah. Lo bisa pinjem kalau itu. Nah, dan uniknya ini akan menjadi pertama kalinya satu mobil direview oleh kami bertiga. Setiap mobil, tapi yang kami akan titik beratkan adalah Nissan X-Trail. Nissan X-Trail ini adalah medium SUV-nya legendaris, lumayan legendaris dari Nissan. Ya, sekarang udah terbaru, meninggalkan model boxy yang sebelumnya. Yes. Enggak dong, justru kembali ke boxy. Nah, Karena boxy-nya? T32 itu kan lebih bulat-bulat. Ini sekarang lebih ngotak. Oh, iya. Boxy 2 generasi sebelumnya. Ya, tidak seboksi generasi pertama dan kedua, Ya. tapi mulai memboksi lagi dibandingkan Memboksi lagi. generasi ketiga. Tapi yang paling revolusioner dari X-Trail ini adalah Yang ini ya. Ini pertama kalinya X-Trail dapat e-Power. Karena yang dulu ada hybridnya. ya. Dan e-Power-nya ini unik. Karena kalau di Serena, e-Power-nya itu ada mesin 1400 cc untuk ngecharge baterainya. Di mobil ini 1500 plus turbo. Kami suka turbo. Kita juga belum tahu kenapa turbo dipakai untuk Genset. mesin yang tugasnya hanya ngecharge baterai, tapi pasti engineer Nissan sudah melakukan riset dan Jadi perhitungan. generator itu butuh tendangan ekstra dari turbo gitu loh. Betul. Soalnya dia mesinnya 2 Om. Ada di depan sama di belakang. Motor listriknya. Iya, Motor listriknya, Mesin iya. listrik, motor listrik sama aja kan? Motor beda. sebenarnya sama sih. Sama aja. Mesin. Cuman kalau di dunia mobil kita biasanya mesin itu yang internal combustion, Iya. listrik dibilang kita motor. Sebenarnya Lebih kalau stereotip. Nggak pernah ada yang bilang motor listrik itu mesin. Mesin listrik sama juga. udah jadi drivetrain-nya ini all electric. Tapi di-charge oleh mesin 1500 cc turbo dan dia all wheel drive. Unit yang kami coba ini. Tenaganya dong Om. Kencang. Kok Dual tenaga, motor. Hah? tenaga kencang? Iya, tenaga Bukannya harus ada angka ya? Kencang. Besar. Nih ya. Ini kan berarti seperti mobil listrik yang dual motor. Ya. Ya. Nah, cuma ini karena dia basisnya front wheel drive, motor listrik depannya lebih besar. Jadi, Berapa tenaganya? jadi buat yang suka mobil listrik tapi nggak mau bingung sama ngecasnya di mana, nah ini solusinya. Lu belum selesaiin obrolan lo tadi. Apa tuh? Tenaganya berapa? Berapa Om? Lah, kenapa nanya gua? Ntar, kemarin gua inget kita baca kan di, Iya, di Nissan 200. Gallery. 200 sekian itu yang depan doang. Iya, belakang 100 sekian. 164 kalau nggak salah belakangnya. Nah, kalau caranya Om Mobi, karena ini review campuran kita bertiga,
Ini tenaganya di sini nih. Caranya dia. Itu caranya. Oke. Kemarin kita lihat loh padahal. Iya kita lihat dan kita nggak menghafal. Oke. Kalau Ikut. sekilas interiornya seperti ini Anda bisa lihat. Dan jauh lebih modern dibandingkan sebelumnya, tapi juga jauh lebih simple. Dia futuristis bagian dalamnya, serta dia sudah dilengkapi dengan tuas transmisi dan layar yang itu ciri khas desain Nissan sekarang. Iya ada DNA ininya, Serenanya. Dan ini bahan-bahannya bagus semua ya. Oke. Jadi dipegang empuk-empuk. Kita nggak mau masuk mobilnya. Oke, Dia Om Mobi solid loh. di belakang saya, Om. Om Mobi di belakang saya. Dia solid loh, nggak goyang-goyang, nggak gerak-gerak dalamnya ya. Coba nih. Tuh, keras. Oh, ini teleskopiknya jauh banget. Dan ini yang selalu suka dari Nissan tuh, lingkar setirnya tuh nggak terlalu besar gitu. Jadi pas gitu di tangan Indonesia Ada tuh. kuncinya nggak? Ada. Ada. Pengen tutup. Dingin Oke, banget, bentar. Nyalain itu, nyalain pemanas. Coba posisi nyetir. Nih ya, posisi nyetir ya. Saya tingginya 177 cm. Ini posisi nyetir saya, di belakang lebih pendek dari saya, 174 cm. Gimana ininya legroomnya? Di 174 cm yang hanya beda 3 cm, itu hampir sejengkal Om jarak dengkul dengan jok serius depan. sejengkal? Hampir sejengkal. Hanya beda 3 cm gitu Iya. ya, harus ditekankan Terus ya. kaki lumayan ada bisa masuk sedikit, headroomnya lega. Aduh, enak banget pakai pemanas. Nih ya, ada Dingin armrest. banget. Di belakang ini ada armrest, cuma dia full. Di depan juga ada laci yang cukup besar. Ininya bolong. Dia juga mengambang, jadi di bawah ini masih ada tempat penyimpanan. Sudah pakai ProPilot juga. Ini Propel 2, ProPilot. Ini nggak ada tulisannya 1 atau 2 nih. Nanti kita mesti lihat. Ini ProPilot. Ini kayaknya 1 Om. Kalau 2 dia ada ada yang buat nyusul. nyalipnya. Oh iya betul, ini ProPilot 1. Terus dia punya layar full digital dan ininya sih ini seperti Nissan Serena ya, ininya ya apa? Persis. Font-fontnya semua. Cuma yang Jepang Om, enaknya tuh dia punya TV. Oh, ada TV ya? Mana ya? TV-nya. Jadi bisa Di langsung sini, connect. di sini. Di sini Ah, ada Langsung TV-nya. lompat TV. Asik ya. tapi di Indonesia nggak akan ada. Kenapa gambarnya perut? Oke, Astagfirullah. sekarang Ridwan nih tontonannya Wan. Mana orang gua baru pencet. oke udah cukup. Ini banyak sekali mobilnya dan durasinya terbatas ini. Bentar. Ini Apa? anget enak. Ini lumayan unik. Apa tuh? Walaupun mobil all wheel drive, mesinnya di depan, ada drivetrain ke belakang, cuma karena nggak ada drive shaft bawahnya, Rata. ini- Oh, Nggak, iya. ada gendulan dikit. Oke. Ya pasti buat knalpot aja. Oh iya betul. Jadi nggak terlalu sebesar seharusnya ya, Yes. setinggi seharusnya. Ini baterainya taruh mana ya? Belakang nggak? Oke, Ini baterainya pas. sekarang Iya, kita bagus. akan langsung masuk ke test drive-nya X-Trail. Nah ini kalau misalnya di dalam mobil gini, cuman kena mataharinya, nggak kena udara dinginnya, anget. Hangat makanya. Tetap ya matahari panas ya. Iya tapi enggak kok, di luar tuh nggak dingin amat kok. Nih Om, driving mode-nya mau apa Om? Nih salju nggak nih Om? Enggak. dong. Hah? Gunung? Ada ke sini tapi nggak di sini. Bisa keluar nggak kita? Kacanya double dong. Itu double. Double ya. Double glass. Belakang single Mudah-mudahan tapi Indonesia dapat double. tebal banget loh. Aduh, setirnya Nissan tuh enak banget sih. Iya, dibilang Lingkarnya tuh. Megangnya pas. Aduh. Enak Om, kursi belakang pakai pemanas. Karena kalau lingkarnya pas gitu ya, nggak terlalu besar tuh ada kayak feeling mobil ini tuh mobil yang lincah gitu, Iya. mobil yang gampang Iya, gampang dikontrol. Kalau yang gede tuh kayak Kayak susah. iya. ada tempat susah buat taruh dipegang. HP nih. Baras charging ya? Transmisinya kayak ya Nissan sekarang sampai Z juga gitu nih. Baras charging. Kita dong. Ayo jalan yuk. Charge. Oke, ini biasanya ya. Nggak pernah lo ke driving center kayak gini yang ditutup hanya untuk rombongan kita aja. Om. Iya. Sih, untuk kita bertiga aja. Hanya untuk kita bertiga. Ini di sini. berhektar-hektar track Ditutup. di Grand Drive Nissan. Gila ya. Halus. Halus banget. Ya, turbonya terasa power. enggak, turbonya terasa enggak? Nanti kita coba. Penasaran banget turbo di genset Coba kita masukin ke. sport mode. Oke. Kita coba gas ya. Gas. Kan ini kan motornya motor listrik ya. Tapi ada itu. Tapi seolah kayak ada turbo lag-nya gitu loh. Ada sensasi turbonya. Ada sensasi turbonya itu loh. Kok bisa?
Nih Ya, ya, kita coba bentar lagi ya. nih, menjauh dulu dikit. Jauh dulu dikit. Ntar ini masih kita Ini masih udah kanan lagi, mode tunggu dulu, sport kan? tunggu dulu. Iya. Tunggu Enggak, kanan, udah, kanan. enggak. Enggak kiri. Enggak nih udah ya. 1, 60. 2, ini langsung pol ya. Ya. Tuh, ada Iya. sensasi kayak turbonya Jadi gitu nggak- loh. nggak langsung ya. Nggak langsung. Jadi ini e-power yang dibikin natural. Mungkin bukan karena itu Om, karena dia nunggu mesinnya nyala buat ngasih. Nggak ada Enggak, hubungannya. mesinnya Dan Enggak, baterainya coba, ada. coba, lu gas deh. Tadi ya. gua ngeliat gas. Nah, ya kan? iya. Iya. Ya kan? Kayaknya dia Mesin butuh nyala, mesin baru- buat baru- nambah listrik tambahan karena baterainya nggak sebesar itu tenaganya, outputnya Ah, Kuat tapi. kuat. oh ini jalanannya sengaja digini nih, jalanan Ekstrem ya, normal, ekstrem nyaman tuh. banget. Nyaman nih. ya. Dari dulu. Dari nyaman. generasi pertama X-Trail tuh nyaman. Nah ini itu di sebelah pabriknya Nissan. Jadi dia di antaranya research and development sama pabrik. Jadi dari R&D ke sini, kalau di sini oke, diproduksi di pabrik. gitu ya. Benar juga. Oke, Langsung bikin cepet nih. ya. R&D kita Adonannya bikin ini. gini-gini. Ya coba di track. Bagus-bagus, bikin di pabrik. Iya. Tajam loh. Iya. Pasti ada body roll ya karena ini Juga SUV. minim ini body rollnya Om. Oke kok. Di belakang juga Minim ini. dikit kok. Oke nih. Ada banking. Wah. Kalau GTR mungkin yang nyoba yang sebelah kanan kali ya. Nanti Nanti ikuti ya. video ini sampai akhir. Kita ada naik GTR ngebut lewat banking yang Banking miring ini. ini. Kita boleh nggak nanti foto di sini ya? Foto miring lu lah berdiri. Iya. Iya. Oh iya. Keren banget tuh. Kok nggak masuk? Ini jalannya sengaja dibikin nggak rata ya di sini ya, Iya. bergelombang ya. Buat ngetes. Iya. Pan nyaman di belakang Wan. Enak banget Om. Senderannya Kursinya ada pemanasnya. Ini Terus juga AC-nya juga panas. Aduh, nyaman sekali. AC. AC-nya juga juga panas. panas. Kalau Gimana, kalau Dek? di Indonesia, ini AC-nya panas tuh kelemahan gitu. Freonnya habis biasanya ya. ntar gua kepanasan. Ini belok-beloknya kayak jalan ini ya, kayak jalan normal gitu ya, nggak cuma lurus, balik lagi gitu. Santai ini sih, comfort ini. Nyaman. Nyamannya pas gitu. Dan kursinya tuh lumayan empuk. Iya. Kan kalau Nissan tuh yang bikin kursinya NASA Om. Cuma mobil ini. Masa? Yang apa namanya ngetesnya itu. Nah ini jalan rusak nih. Nggak terasa rusak dari tadi. Iya, Iya. Walaupun sebenarnya di Indonesia jalan rusaknya lebih ekstrim. Ya oke lah. Dan ini karena e-power mestinya irit ini mobil. Karena di Serena aja, itu ingat ya waktu kita ke Cirebon tuh bisa 119 tuh Iya. di tol tuh. Luar kota. Ini sih very good to drive ya, very nice to drive, sangat nyaman. Peredaman kabinnya bagus. Iya. Road noise-nya rendah. Iya. Oke, sekarang kami akan mengendarai mobil ini sendiri-sendiri dan menyampaikan apa yang kami pikirkan tentang mobil ini. X-Trail itu adalah model yang dari generasi pertama itu langsung menggemparkan karena tenaganya besar, ground clearance-nya tinggi, sangat nyaman. Dan generasi keempat ini kenapa baru masuk ke Indonesia di 2025, sedangkan mobil ini dari 2022 akhir itu sudah ada. Karena dengar-dengar karena permintaannya tuh memang banyak, bahkan Asia Tenggara itu belum dapat gitu, dan kemungkinan kita akan salah satu yang pertama di Asia Tenggara untuk mendapatkan X-Trail ini. Nah, ini mobil e-power ya. Mobil e-power itu sama seperti kita naik mobil listrik, cuma ada engine-nya sebagai genset. Ya, memang bukan pertama kali kami nyetir mobil yang e-power. Kami punya yang e-power, Nissan Serena e-power. Cuma yang ini gensetnya berturbo. Dan ini bukan pertama kali juga kami nyetir X-Trail ini. Kami sudah pernah nyetir Nissan Rogue di Amerika. Ini kok kayak lebih enak daripada yang di Amerika ya? Ada rasa lebih mahalnya gitu loh. X-Trail itu dari dulu ya, kursinya tuh paling enak ya, terutama T32 ya. Akan kerasa ketika kita pakai di mobil jarak jauh. T32 itu gue pernah bawa dari
Klaten ke Batu, Malang ya. Itu pas nyampe sana tuh kayak kita sampai tuh nggak pegel gitu, badan masih enak. Jadi nyamannya tuh nggak cuma nyaman pas didudukin pertama kali, aduh nyaman enggak. Tapi akan terasa ketika kita jarak jauh naik Nissan X-Trail itu akan berasa. Dan ini gua rasa juga kursinya walaupun secara desain konturnya agak berbeda ya dibanding T32, tapi secara nyaman-nyamannya itu mirip gitu. Jadi gua rasa kalau dipakai jarak jauh ini juga mobil bakal sama nyamannya. Build quality-nya bagus, rasa berkendaranya nyaman, ada mode berkendaranya, ada pilihan penggerak all wheel drive, pengendaliannya juga bagus. Nah, biasanya X-Trail itu pengendalian nggak pernah terlalu bagus ya, karena dia lebih kayak ke arah off-road. Tapi yang ini pengendaliannya presisi untuk sebuah SUV. Posisi nyetirnya enak, semuanya modern. Ini jauh sekali loncatannya dibandingkan X-Trail sebelumnya, apalagi penggeraknya e-Power. Dan e-Powernya ini natural ya, tidak yang langsung secara instan gitu. Kalau kita injak gas ya dia positif. Dan ada efek seperti turbonya, walaupun kita tahu mesin turbonya itu tidak menggerakkan secara langsung drive shaft, tapi algoritma dari motor listriknya itu dibuat natural dan menyerupai mesin turbo. Terus nggak ada siulan desingan turbo kedengeran. Walaupun mesinnya revving 100%. Jadi setelah kita nyobain mobil ya, tetap yang namanya X-Trail itu dia mengutamakan comfort, tapi handlingnya masih baik, body rollnya terjaga dengan baik, dan mesinnya pasti lebih kencang dan lebih irit dibandingkan dengan model sebelumnya karena dia hybrid kan. Tapi rasa effortlessnya itu sih yang bikin nagih ya. Sehingga kalau dibandingkan dengan mobil-mobil lain yang sama-sama hybrid gitu ya, sama-sama kenceng, dia tuh feeling effortlessnya itu beda sama mobil lain. Jadi kalau kita mau berakselerasi itu kayak kita no hard feelings gitu loh. Gak sabar rasanya nunggu mobil ini datang ke Indonesia dan kita tes langsung di jalanan Indonesia. Berikutnya adalah Nissan Ariya. Ini udah beberapa kali ditampilin di Indonesia loh. Berapa kali ditampilin? Berapa ya? Terakhir Di Gias. di Gias Ya, ada. Tapi belum ada konfirmasi mobil ini mau masuk atau enggak ke Indonesia. Jadi ini adalah Nissan Ariya full electric. Dia terlahir dari baru, nggak ada internal combustion-nya, langsung elektrik semua. Jadi platformnya elektrik dari sananya. Dan ada beberapa pilihan drivetrain-nya juga. Iya, jadi ada yang two wheel drive, ada yang all wheel drive. Dan tenaganya bervariasi. Dari yang paling rendah itu 218 HP. Sampai yang paling tinggi itu kita ketemu kemarin di Tokyo Auto Salon, yaitu yang Nismo. Versi Nismo 430-an HP. Bukan 600 ya? Enggak, 600 Nm. 600 Nm. Oh, torsinya. Dan 0-100 yang Nismo itu di 4, sekian detik, tapi yang non Nismo itu juga ada yang 5,1 detik. Yang dual motor. Yang dual motor. Nah, baterainya ada dua, 65 kWh dan 90 kWh. Besar sekali loh 90 kWh untuk Watt ya? Masuk loh di mobil kayak gini. Ini ada panel sentuh di dashboard, Di kayu loh ini. di kayu. Kayu Iya. bisa sentuh. Kok ada bel? Bukain dong pintu. Waalaikumsalam. Ini ngomong apa sih? Jarak dengkul dengan jok depan hampir sejengkal juga, ya. Kaki agak bisa masuk, headroomnya lega. Ada armrest, ini bisa disenderin lagi nggak? Lantai rata ya. Oh nggak bisa, dah mati segini. Aduh. Lumayan rebah Anang. tapi, udah Lantai cukup rata reda. Rantai rata sekali, mobil Rata listrik ya? ya kan? Sama ini Om, tuh lihat tuh. Apa namanya? Solid. Build quality-nya bagus. Iya. Belakang ada AC-nya. Ada. Dan ini kan SUV ya, SUV elektrik gitu ya. Ayo dong, jual di Indonesia dong dengan harga yang
Bagus. Iya, harus bagus Karena harganya. mobilnya bagus ini. Karena ini pasti langsung jadi the best Japanese electric car. Tapi gimana rasanya? Jalan Nah, dong. coba yuk. Kita coba. Naik mobil ini tuh nuansa masa depannya dan futuristisnya tuh kental sekali gitu ya. Setirnya 2 palang, kemudian panel sentuh di dashboard dan di konsol ini. Jadi konsol itu ada lampunya, dashboard itu ada lampunya yang bisa ditekan secara sentuh mekanismenya. Bikin mobil ini gampang untuk dioperasikan karena dia tidak tergoda untuk meletakkan semua pengaturan yang krusial itu ke layar seperti trennya sekarang, tapi tetap membuatnya terlihat futuristis. Sekarang kerasa berkendaranya. Nyetir Nissan Ariya. Ini joknya pengaturannya itu 8-way. Jadi lengkap, bisa naik turun bagian depan maupun belakang joknya. Ada lumbar support yang bisa dinaik turunin. Dan setirnya bisa diatur teleskopik jauh, pengaturan pun elektrik. Luar biasa. Tapi walaupun jok posisinya udah paling rendah, kita itu masih terasa tinggi karena dashboardnya itu rasanya rendah. Dan ngelihat keluar itu enak sekali, spionnya besar, lega. Kacanya seperti besar-besar. Lebih ada rasa commanding nyetir mobil ini. Bobot setirnya pas, nggak terlalu enteng, nggak berat, sangat hening. Wah, kacanya juga double glass. Nah, ini lewat jalan rusak, dia bantingannya pas ya. Dia bukan yang empuk sekali, tapi lebih ke arah empuk ketimbang ke arah keras. Ya karena Nissan itu untuk merek Jepang tuh salah satu yang apa ya? Salah satu yang reputasi soal kenyamanannya tuh bagus. Dan Nissan Ariya ini nyaman. Speed 1, 2, ti. Oh, kencang dan gelombang tenaga itu datang terus menerus. 0 sampai 100 km per jam. Model yang ini tuh 5,1 detik. Jadi kencang. Ada bunyi dengungan buatan yang keluar dari speaker, tapi itu samar-samar. Jadi hanya untuk menambah feeling kita berkendara. Dengungan ya, dengungan futuristis. Untuk mobil ini, dia itu benar-benar mencurahkan semua yang terbaik dan hasilnya jadi seperti ini. Jadi bisa dibilang ini mobil listrik Jepang yang paling bagus lah yang pernah kita coba. Dan mobil ini juga ya, dia punya platform baru yang akan menjadi next generation untuk Nissan Leaf. Artinya Nissan Leaf yang pernah jadi mobil listrik terlaris di dunia itu, dia akan pakai platform dari Nissan Ariya juga. Dan ini mobil tadi kita lewat sambungan-sambungan jalan itu nyaman sekali ya. Jadi Nissan itu memang dikenal dengan comfort, dengan kenyamanan. Jadi mobil sportnya ada yang luar biasa, tapi dia punya juga mobil-mobil comfort yang bisa dipakai harian sama kita. Dan ini kita lewatin jalan bergelombang, itu mobilnya masih nyaman ya. Terasa kasisnya kaku, tapi suspensinya itu bisa bekerja dengan baik gitu, bisa meredam. Dan tadi waktu kita lewatin jalan berbelok seperti ini ya, dia juga punya body roll yang masih sangat terjaga. Karena sebagaimana kita tahu mobil listrik dia punya center of gravity di bawah, dia punya baterai di bagian bawah, sehingga body roll itu bisa lebih baik dibandingkan dengan SUV lainnya yang punya mesin di bagian atas gitu. Dan dengan baterai 90 kWh, mobil ini diklaim bisa menempuh range lebih dari 500 km sekali charge. Memang sih akan tricky kalau mobil ini dimasukkan ke Indonesia. Berapa harganya gitu, karena pesaingnya sekarang banyak sekali di kelas ini. Tapi mobil ini punya nilai artistik yang kuat desainnya. Kemudian mobil ini juga masih sangat ergonomis untuk dioperasikan dengan tombol-tombol berada di jangkauan dan bisa terlihat secara visual, tidak semuanya dimasukkan ke layar. Nyaman, akselerasinya kuat, dan
Nissan itu adalah pioneer penjualan mobil listrik massal di Jepang. Salah satu pioneer. Bahkan Nissan Leaf, produk listrik pertama mereka itu adalah mobil listrik terlaris di dunia. Jadi mereka sangat tahu bagaimana membuat mobil listrik yang bagus Nissan tuh. Dan line up e-Power seperti X-Trail dan Serena itu juga penggeraknya kan listrik juga. Hanya dia ada genset. Pengalaman listrik Nissan itu sangat banyak. Senada cinta bersemi di antara kita. Berasa Paris RM ya. Iya, Sakura namanya. Sakura. Ini mobil pernah jadi Japan Car of the Year loh. Oh ya? Iya. K-Car ya? K-Car listrik dan ini fenomenal banget. Sangat laris. Ya ini kemarin kita lihat di Nissan Gallery yang ada di videonya itu ada di Omobi, Nissan Gallery dan Nissan Heritage. Nggak ada sih di Nissan Heritage. Nggak ada. Di Gallery. Ini harganya di 300-an yang full electric seperti ini. Oh. Ada sakura, ada bunga-bunga sakuranya? Enggak, harusnya nggak ada sih kemarin. Ini daun apa bunga sih? Ini kayak tambahan deh. Bunga. Kemarin nggak ada loh. Apa? Di Nissan Gallery nggak ada loh ininya. Tulisan Sakuranya. Nggak ngeh aja kali. Nah, anyway, ini adalah K-Car. K-Car kan biasanya mesinnya 660 cc, 3 silinder, 64 HP. Sesuai regulasinya Jepang. Tapi ini adalah versi yang EV. Ya, electric motor. Sekali cas 180 km. Nggak jauh sih, tapi K-Car kan memang bukan buat ke luar kota ya. Jadinya nggak terlalu masalah juga range segitu. Dan bentuknya lucu banget. Ini bagus. Kita mau masuk dalam? Ayo. Nah ini sekarang hanya yang 174 cm yang duduk di depan. Enggak. Kalau di sini gue pengen duduk depan, terserah mau di penumpang atau driver. Yang penting kita nyalain pemanas. Wan, salah. K-Car di belakangnya luar biasa leganya. Tapi kan pemanas om. Enggak, ini mobil sekecil ini ya. Ya, tinggi kami 174 cm. Bangga. Bangga banget. Ya. Lihat penumpang belakangnya selega apa? Nggak, Pak. Coba mentokin om, sampai belakang, sampai mentok. Cepit lo. Masih lega. Masih lega om. Coba normal lagi om. Nah, karena ini K-Car, kalau kita mau ngangkut barang agak banyak di belakang, kita bisa majuin. Dan ini majuin sampai mentok. Ini juga mentok kaki nih. belum mentok. Iya. Oke, sekarang gini. Sekarang dia majuin mentok, kita mundurin mentok. Masih bisa. Ini mundur Nggak Enggak. Lega banget. Enak, anget. Kenapa ya mobil kayak gini nggak dipopulerkan di Indonesia ya? Iya, kayak tuh kenapa di pengen deh. Jepang aja itu. Nih. Kita ngiri. Om, ini bisa bertiga loh om. Tuh. Nggak usah. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa. Coba. Bisa, cuma Coba. Bertiga di K-Car depan. buat anak bocah kali. Nah, Nyetirnya gimana begini coba? bang kiri bang. Ini cara nyetirnya harus kayak cara nyetir angkot begini nih. Oh iya. Baru bisa. Dan pas pindahin transmisi harus megang pahanya Ridwan atau Ridwan yang Ada pedalnya juga nih. Setir anget gak? Setir angkat. Dinyalain angetnya. Oke, penasaran nggak sih rasanya gimana? Iya. Oke, kita langsung jalan. Nggak begini jalannya. Nggak safety, nggak ada seat belt. Dimarahin ntar. K-Car tapi EV. Dan ini tenaganya juga dibuat sama seperti K-Car, 64 PS tenaganya dari motor listriknya. Baterainya sendiri cuma 20 kWh. Dan dia bisa menempuh jarak 180 km. Artinya 1 kWh-nya bisa menjalankan mobil ini 9 km. Yang itu membuat 1 kilometernya mobil ini tidak sampai Rp200 untuk menjalankannya dengan listrik Indonesia. Posisi duduknya itu lebih cocok kalau tegak seperti ini. Kenapa? Karena ini ketika setirnya jok bawahnya ini di set kakinya tuh sudah pas untuk kaki, masih mundur sedikit lagi. Itu setir tuh agak kejauhan. Jadi mesti agak tegak biar
setir, nyampe kita tangannya di setir. Nah tapi ini mobil, ini visibility-nya tuh luar biasa. Kita di posisi yang tinggi duduknya, dashboardnya juga terasa rendah. Ya walaupun ini mobil yang kecil, mobil city car, mobil kei car, tapi nyaman. Tapi tetap terasa tinggi. Wih, masih bisa lari. Gue pikir mobil listrik kecil gitu kan biasanya kan pelan banget ya. Seperti yang kita udah pernah coba-coba tuh. Ini masih loh, masih bisa digas. Ini pedalnya nyala nih ya, pantes. Iya, enak. Kayak gimana sih kei-car kalau kita zigzagin? Wah, tetap ada body rollnya ya karena dia tinggi. Tapi ini rasio setirnya itu dibuat jadi setirnya itu mutarnya agak banyak, tapi bannya itu mutarnya nggak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu yang kayak terlalu apa ya? Sensitif gitu. Jadi ini lebih tidak sensitif setirnya, jadi lebih aman. Lincah banget ini mobil tapi tidak sensitif karena rasio setirnya. Dan ini cukup empuk loh. Ah tuh. Kalau jalan rusak ini untuk ukuran mobil mungil ini sih lumayan nyaman. Oke, 3 2 1. Lumayan. Lumayan. Tarikan awalnya kuat sampai bisa di atas 100. Oke, posisi mengemudi memang bukan posisi mengemudi yang terlalu ergonomis ya. Semua kei-car seperti itu karena bentuknya, jadi kaki itu nekuk seperti orang duduk aja gitu. Tapi ini kan mobil buat sehari-hari dalam kota sih lucu sekali ini mobil. 180 kilo sih cukup lah buat saya, apalagi kalau misalnya dijual harga 200 sampai 300 gitu ya, dengan kualitas seperti ini oke sekali nih. Nissan Z merupakan mobil sport dari Nissan yang punya sejarah sangat kental dan terus dipertahankan sampai sekarang. Wanita yang adil. Mengenai sejarah tentang ini banyak sekali ada di video sebelumnya di channel Omobi. By the way, kalau yang ini Om Fitra nggak perlu nyoba. Loh kok gitu? Jadi jatahnya dia buat kita berdua. Enggak. Belum pernah nyoba yang versi normal seperti ini. Karena ini pasti lebih nyaman. Aja, enggak, ini pasti lebih nyaman. Ini pasti lebih empuk suspensinya, mestinya ya. Dan Fairlady itu kalau misalnya nggak sempat tonton videonya Omobi gitu, saya jelasin dikit, dari tahun 69 udah ada. Iya. Harus sempet nonton video yang channel Omobi. Sejarahnya lengkap. Itu banyak Nissan bersejarah yang kita nggak tahu itu eksis. Itu ada di situ videonya. Oh, yang di Nissan Heritage kemarin. Iya. Jadi kalau udah nonton yang episode 2 ya, nggak perlu nonton video lu, Om. Jadi Fairlady itu sudah ada jauh sebelum tahun 69. Tapi Z-Car pertama kali tahun 69 dan Z-Car sekarang sudah 7 generasi sampai yang terakhir ini. Tapi kalau kita sandingkan dari generasi 1 sampai 7 itu ada gurat desain yang sama. Iya. Kap mesinnya tuh itu masih sama kayak ini Z-Car yang pertama. Ini. Terus ini sudut di sini, kotaknya juga sama. pilar B dan C sama lampu belakangnya yang tegak, jadi masih ikonik sekali desainnya. Keren. Penasaran banget mobil ini. Oke, kita nggak perlu duduk belakang, nggak bisa karena hanya 2-seater mobil ini. Literally. Jadi kita langsung geber mobil ini. Saya punya Nissan Fairlady Z yang Nismo, tapi saya belum pernah nyoba yang versi non Nismo. Nah, ini pertama kalinya saya coba. Aura kabinnya 90% mirip, kecuali ada emblem-emblemnya di setir, ada jahitan-jahitan merahnya, di sini nggak ada.
Sama untuk instrumennya itu juga beda coraknya yang Nismo. Tapi lainnya mirip, posisi nyetirnya mirip nih, posisi nyetirnya enak sekali mobil ini. Bahkan dibandingkan GTR ini lebih rendah gitu ya, lebih sport. Karena GTR tuh lebih kaku gitu, ini lebih santai. Dan ini bantingannya jauh lebih empuk dibandingkan yang versi Nismo. Berat setirnya mirip, cuman ini setirnya bukan suede. Kalau yang Nismo itu pakai suede. Pengaturan AC ini yang saya suka, dia masih di luar ya, jadi dia masih di bukan di dalam layar gitu. Jadi kita gampang untuk nyetel AC-nya. Ini masih enak buat daily deh. Ya, setirnya cukup direct tapi masih nyaman. Kayak remnya nyaman, tenaganya nggak mau marah-marah mulu gitu loh. Kayak ya santai, tapi kalau suruh lari, ayo. Ini kayak pelari maraton yang hidupnya hari-harinya foya-foya gitu loh, santai-santai. Kalau GTR tuh seperti pelari maraton yang ngantor aja lari gitu loh, kemudian mandi di kantor. Transmisinya juga halus, tapi ini suara mesinnya itu lebih masuk ya dibandingkan dengan GTR ya. Kalau GTR tuh lebih ke suara knalpot, yang ini lebih ke suara mesin. Enak suaranya. Gitu. Wah, ditinggal sekebon. Karena dia RWD, belakangnya spin. Dia nggak AWD seperti mobil di depan ya. Gigi satu lagi, gas lagi. Enak. Aduh. Memang Nissan kalau bikin mobil kencang itu luar biasa. Luar biasa. Nismo tuh lebih fokus ya untuk ke track. Tapi untuk harian ini lebih perfect, nyaman, tetap sangat kencang, pengendaliannya juga bagus, tapi nggak ada menyiksanya sama sekali. Jujur kalau bentuk memang ini agak sedikit kaku, bumper depannya dengan mengotak seperti itu grillnya. Tapi rasa berkendaranya sih luar biasa ternyata yang Ferrari Z ini. Yang Nismo jauh lebih track fokus. Ini jauh lebih nyaman untuk harian. Kita sampai ke rajanya. Wah, it's my dream, Mas. Iya, ketahuan it's your dream. Oh iya, tulisannya GTR. Pakai baju GTR dia. Pas kan? Iya. Ori loh ini. Udah pakai baju GTR, dan ini adalah supercar killer dari Nissan. Dan ini lama sekali usia produksinya. Pertama kali yang R35 ini dari tahun 2007. 2007 sampai sekarang. Pernah secara resmi masuk Indonesia. Betul. Harganya kalau nggak salah 2 miliar dulu. Enggak, 1,7 sampai 1,750. Kok tahu? Pernah beli. Hampir beli, Om. Hampir mau beli. Terus kenapa nggak jadi Kenapa beli? jadi, Om? Nggak punya duit tuh. Lah terus? Masa Gimana iya? hampirnya? Udah DP segala, ini mau udah panjer. Langsung bayar, aduh nggak punya duit lu. Lah terus ngapain panjer? Enggak. Itu kata Om Mobi dan nggak punya duit itu kata-kata yang aneh. Bentar, nggak punya duitnya Om Mobi. Oh iya benar. Standarnya dia. Ya anyway, kembali lagi ke sini. Ini merupakan mobil yang dulu
bisa supercar killer karena 0 ke 100 km per jam 3,5 detik dan dia mencetak waktu tercepat untuk production car di Nürburgring. Sekarang Gila udah ya. di bawah 3 detik mobil ini. Itu Iya. dia. Pertama kali keluar itu tenaganya nggak sampai 500 HP. 470-an. Ngakunya. Walaupun ketika Aslinya. walaupun aslinya di tes itu lebih dari 500 HP. Tapi sekarang ngakunya aja udah di kisaran 600 HP. Gimana aslinya? Akunya. Gimana aslinya? Itu yang Nismo ya 600 ya? Iya, yang Yang Nismo 600, biasa yang ini 570. hampir 600 ya. 570-an. Nah, ini ada 4 tempat duduk. Gimana kalau kita masuk ke dalam dan kita lihat, walaupun tempat duduk belakang sebenarnya nggak harus didudukin ya. Kalau Coba kita harus dudukin tapi dong. kita harus Om dudukin. Mobi bisa kayaknya Om. Coba Coba yang, gini, yang gini, paling Saya yang nyetir deh. Ya. Om Fitra di belakang tinggi 177. Ah Nah, iya. nah, kok saya yang paling tinggi, Om? Itu justru. Ya nggak bisa dong. Justru. Ini video lengkapnya ada di channel Ridwan Hanif ya, dulu waktu di Osaka Automes. Udah langsung masuk aja Om. Enggak muat. Muat Om. Ya, silakan. Ya, Om. Ini mobil sport. Silakan. Yang paling tinggi di belakang cobain. Ya. Nah. Ngapain kerjaan orang tua? Gimana Om? Oke, ini dibaju nih. Ini kaki masih enak bisa masuk, nggak lurus kakinya. Oh, Tapi masih bisa. ada kunci. Ya. Ah. Om, gimana di belakang Om? Nggak bisa buat orang dewasa. Kenapa? Ini lihat dong. Lah, kepalanya kejeduk juga. Hah? Kepala aja. Ini kalau mau enak Om, Hah? itu kaca belakang mesti dicopot. Kaca belakangnya mentok, dengkulnya mentok. Nggak, GTR bukan mobil untuk ditumpangi orang dewasa di belakang. Oke, kalau kecil masih oke. misalnya terpaksa, bisa nggak? Bisa. Ya, kayak gini. Aduh. Coba tutup pintu. Coba tutup pintu. Ya, kayak gini. Kenapa dinyala? Bisa, tapi sangat tidak nyaman dan ya ini 2+2 ya, bukan 4-seater gitu. Kalau gayanya nunduk Betul. diganti. Mendingan kita ngomongin yang berkaitan sama driver. Oh, dengar suara mesinnya ya. Kita gas ya. Ada soft limiter. Ada limiter. Ha. Nah, ini meteran-meteran ini itu desainernya Gran Turismo yang bikin. Ya, dari Keren sejak ya. R34 katanya mereka yang desain ya. Keren ya. Dan ini bisa di custom semua loh isinya. Iya, kayaknya dari R34 mereka yang bikin. Coba pemanas jok ah. Mana sih di mana? Di jok. Ini V6 3800. 800. Kemarin kita udah lihat versi yang nggak ada body, Iya. Iya. bawahnya doang. Jadi kita keluar lagi dulu ya. Coba kita keluar lagi dulu. Kenapa kita omonginnya dalam ini? Jangan. Hah? Kita keluar dulu yuk, Om. Nih, jadi gimana Wan tadi Wan? Versi Jadi- nggak ada body? Ya jadi itu mesinnya di depan, Hah? transmisinya di belakang. Jadi axle-nya ada yang ke belakang terus ke depan lagi. Iya, jadi mondar-mandir. Engine, kopling, torque converter ke belakang, gearbox, terus ada yang ke depan lagi drive shaft untuk roda depan. Ya kan Om? Iya. Pokoknya dengan rumitnya teknologi itu hasilnya mengagumkan mobil ini. Terus di video yang pertama Om, kita kan ke Ginza, Nissan Crossing. Itu ada calon penerus GTR. Namanya Nissan Hyperforce. Hyper. Hyperforce, iya. Hyper. Oh, beda aja. Sama aja kan, ya udahlah. Pasti dia beli bensinnya bukan Pertalite, Om. Iya. Pertalite. Oh iya benar. Udah, langsung kita jalan pakai GTR. Yuk. Kalau saya punya GTR mungkin saya nggak akan milih joknya yang warna biru muda seperti ini. Terlalu kalem gitu untuk mobilnya, karena mobil ini buas. Dan mobil ini pertama kali keluar itu 2007, udah 17 tahun. Sejumlah penyempurnaan dilakukan ke mobil ini. Dari yang awalnya itu launch controlnya sempat suka ada masalah, sampai sekarang launch controlnya sangat bagus, kemudian perpindahan giginya sangat halus sekarang, tapi masih terasa ada buasnya gitu. Hampir 600 HP mobil ini, all wheel drive.
dengan perpindahan gigi yang secepat kilat. Bisa masuk dari gigi 2, kita lagi lari 50 bisa masuk gigi 1 tanpa ada getaran sama sekali. Dengerin ya, ini gigi 2 saya masukin 1. Nggak ada hentakan. Kenceng. Ada turbo lag-nya, tapi sedikit. Langsung ngisi di 3000. Terus berbet tuh. Orang kecepatan. Berbet lagi. Berbet. Aduh, ya Allah. Aduh. Ini sayang sih ya, kita harus ikutin speed limit dan kawan-kawannya gitu ya. Coba kalau nggak perlu ikutin speed limit, wah udah geber itu dapat 200 kali itu lebih. Mobil impian, King of the Kings. Save the best for last. iya. Walaupun ini udah 17 tahun lebih umurnya, tapi pesonanya itu luar biasa. Nggak, 17 tahun, ya gini, 17 tahun tapi sama sekali nggak kelihatan tua, sama sekali nggak terasa tua. Dalamnya sedikit kelihatan tua. Dalam Instrumennya dia masih pakai analog, tapi oke lah. rasanya sama eksteriornya, ini eksteriornya mungkin sampai 10 tahun ke depan juga masih oke nih. Dan dibandingkan dengan yang lama ya, transmisinya lebih refine. Dia lebih halus dan lebih cepat pergantian giginya dibandingkan dengan model sebelumnya. Model sebelum itu maksudnya R35 yang lebih Bukan. awal. R35 yang awal 2007. R35 yang lebih awal, iya. 2007 ya gitulah pokoknya. Mobil ini jadi lebih dewasa, lebih easy to drive, tapi buasnya tuh tetap ada. Masih ada. ya, intinya kami ingin mobil ini masuk kembali ke Indonesia lagi. Yes, dengan harga yang reasonable. Last edition. Ayo. Last edition. Ayo dong, bisa dong. Oke, itu aja kali ya video kita kali ini ya. Belum. Oh. Belum selesai. Kenapa? Kita masih ada lagi. Ada e-pedal slalom. Oh. Kayaknya kita slalom pakai e-pedal. Dan ada satu lagi. Kita akan naik GTR high speed di Banking. track yang banking. Oh. Kita masuk ke e-pedal slalom dulu. Eits, ternyata lebih banyak dibandingkan 2 sesi. Masih ada 3 sesi lagi. 3 sesi. Yang pertama adalah e-Force. Jadi e-Force ini sistem all-wheel drive listriknya Nissan. Sistem all-wheel drive e-Power-nya E-Power, Nissan. iya. Jadi memadukan antara penggerak elektrik, sistem all-wheel drive, dan body control. Itu kita akan coba. Setelah itu kita akan slalom dengan e-pedal. E-pedal. Dan yang paling Seru. akhir adalah GTR Bank Ride. Kita akan naik GTR high speed di sirkuit yang bankingnya 40 derajat. Ih, seru. Kita mulai dari e-Force dulu. Ya, dan lucunya e-Force ini gua kira waktu kemarin di Jakarta kita kan akan ngetes e-Force. Gue pikir akan di tempat off-road. Iya, ternyata bukan Ternyata untuk off-road. Ya. Ini untuk di jalan-jalan licin yang bisa bahaya, tapi dengan e-Force kita mobil jadi lebih terkendali. Untuk safety. Dan juga mobil juga lebih nyaman. Karena ketika kita braking, motor listrik belakangnya itu juga ikut regeneratif. Jadi nggak Jadi nunduk. nggak nunduk gitu. Iya. Nguk gitu kan. Gimana kalau kita langsung rasain? Yuk. Yuk, let's go. Jadi di e-Force tes tadi itu dimintanya kita di 40 km per jam. 50 om. Tapi Kita semua memberontak.
Enggak, 50 Om tadi Om. 60 tadi gue. Iya 50. Disuruhnya 50. 50. Oh, pas gue disuruh 40. Oh, yang pertama ya berarti ya? mantap. Gue bilang kayaknya gue nggak bisa ngerasain nih kalau 40. Dinaikin lah kecepatan sampai 60 ke 70. Iya. Baru berasa tuh kalau kita modenya normal, Ya. Understeer. ada udah mulai understeer Berasa tuh. di atas 55. Iya. Nah, begitu kita masuk ke mode snow kan ada e-force-nya itu, dia Dia ketarik. ngejaga, ngebalikin ke dalam. Iya. Sebenarnya e-force-nya udah jalan di auto. Iya. Cuma nggak se-strong waktu di snow Oh, mode. snow tuh lebih kuat. oke. Nah, cuman e-force ini kan hanya ada di sistem all-wheel drive Iya. kan. Mm-mm. Nah, Nissan X-Trail itu kalau dilihat dari sejarahnya cuman sekali masuk yang all-wheel drive itu yang pas T30. Iya, T30 pernah masuk AWD Pernah. sekali. Sekali. Tapi Facelift hilang. abis itu hilang. Nah, duh, moga-moga yang all-wheel drive ya yang masuk Indonesia ya. Iya, yang e-force. harus. Iya, jadi ada e-force-nya karena ini sangat membantu keselamatan kita di jalan dan bikin handling mobil itu jadi lebih presisi. Iya, betul. Sama lebih anteng Om. Iya. Jadi kita pede. Kita tuh di sana tuh jalan 90 ya. Itu rasanya kayak 70. Iya, kayak nyantai iya, aja iya, gitu iya. loh. Bener-bener Iya. effortless. Iya. Udah gitu tadi di sini, gue sengaja ngeremnya agak deket gitu ya. Untuk ngerasain yang tadi dibilang. Katanya kan belakangnya ikut regen. Iya. Nah, ternyata pas kita ngerem itu nggak terlalu duk gitu loh. Oh Ya, iya, gue sampai jadi berhenti aman. tadi gue coba berhenti berhenti, ya? nggak sampai yang Iya. sampai yang ngayun Terlalu gitu. nunduk ngeremnya. Bagus banget. Ya, jadi dia tuh memadukan penggerak listrik, sistem all-wheel drive sama body control tiga-tiganya itu. Moga-moga masuk Indonesia. Iya. Amin. E-force. Sekarang kita ke e-pedal slalom. Oke. Yuk. Nah, di e-pedal slalom ini saya disuruh untuk lewatin track slalom tanpa nginjek rem. Jadi pakai regenerative braking dari e-pedal dan itu ada di mode sport dan eco. Oke, kita akan coba 1, 2, 3. Tinggal lepas gas. Dia ngerem, tinggal lepas gas. Dia ngerem. Nah, dengan e-pedal kita bisa mengontrol mobil kita tuh dengan baik. Ngatur kecepatan tuh enak, tinggal lepas gas dikit, lepas gas dikit sambil belok, gas, lepas gas dikit dengan belok, gas, lepas gas dikit tanpa harus pindah-pindahin kaki dari pedal gas ke pedal rem. AC nyala. Jadi e-pedal itu kan kita tahu kan fungsinya dia supaya kita bisa akselerasi dan deselerasi dengan santai gitu ya, mengurangi waktu di pedal rem, tapi juga sekaligus ini bisa untuk membantu pengendalian. Pengendalian itu menjadi lebih tajam ketika ada engine braking. Jadi slalom itu lebih aman, nggak perlu pakai rem. Jadi e-pedal itu bisa dipakai buat slalom juga ya? Iya. Iya, ternyata nggak pernah menyadari e-pedal itu bisa buat slalom begitu. Iya, sangkain cuma biar kita nggak capek kakinya gitu ya. Tapi ternyata dia membantu handling karena dia memperlambat mobil dan mindahin berat bobot mobil itu ke depan gitu. Jadi depan dapat grip lebih baik. Iya, dan e-pedal ini ada di semua produk Nissan yang elektrik dan e-power. E-power. Ntar coba di Serena. Ya, tadi sempat ngepol juga nggak Apanya? slalomnya? Nggak dihitung sih waktunya, coba dikompetisiin kita bertiga. Oh iya. Kayak seru. Saya sih tadi dilepas ini, ngepol aja udah. Iya, abis tadi disuruhnya 40. Oh, lebih Enggak, tadi. akhirnya boleh lebih kenceng. Oh, boleh. Oh, iya udah. Oh, bandel. Gue kebalik, malah bisa lebih pelan nggak katanya? Oh, kan. Tapi jadi nggak pernah nyentuh ini sampai tadi gue coba pol loh. Gue udah pol gitu ya. Perlu bisa nggak sih nggak pakai rem walaupun ngepol? Bisa ternyata. Nggak pakai. Iya, bisa nggak pakai rem. Aman. Kuat. Oke, nah sekarang abis ngerem-ngereman, sekarang kita pol-polan nih. Pol-polan. Iya. Tapi bukan kita yang ngepol. Iya, kita akan jadi penumpang. Kita akan melaju high speed melewati bank dalam sebuah aktivitas yang namanya GTR Bank Ride. Dan disetir oleh Bung Fitra versi Jepang. No. Oh Ini iya. orang Jepang ya. Orang Jepang yang sudah jauh lebih tua dari saya. Lagi. Iya. Oh, gue nggak mikir ya. Si itu ya. Mirip loh.
Aduh, kayak naik jet coaster tuh nggak? Tua-tua keladi itu. Enggak, tapi pas kita pakai bank itu, justru rasanya lebih aman. Karena miring. miring dan body roll-nya banyak Nggak kita tuh ada body roll. Dengan kemiringan dan grip dari GTR, rasanya sih sampai 150, 160 masih bisa di situ. Itu masih bisa. Gitu ya. Cuman ya ini strukturnya yang sudah berumur itu ugal juga loh pas bawa saya tadi. Oh, iya. Dari start aja tuh udah gaspol. 180 tadi. Enggak, dari sini ke tempat start Oh iya. Oh, iya. Udah geng. itu udah ugal. Terus start sampai 180 di sana miring dan rasanya tuh GTR sih masih aman banget kecepatan Iya. segini. Iya, Asik ya? tapi kenceng ya. Kenceng banget. Kenceng. Ayo dong Nissan, itu nggak kapan berasa. masukin yang ini? Masuk yuk Jakarta. Walaupun udah versi-versi terakhir. Yuk. Yuk ke Indonesia Gue yuk. dari tadi tuh sebenarnya agak pas di setir sebelah kiri tuh ingat Om Fitra mulu gara-gara lo bilang tadi. Enggak, gue nggak inget. Gimana Om disetirin kembaran? Kita ke banknya aja, yuk. Ini dia bankingnya tadi. Nggak boleh kan? Nggak boleh ke atas. Bandel banget sih. Badung banget sih. Ini Nggak, tapi buat bener. main skateboard enak loh. Nggak. Mikirin nggak sih kalau banking kayak gini, mesin gilingnya keguling apa enggak? Oh iya bener juga. Terus kalau mesin gilingnya gini, dia kan pasti lebih berat yang kiri daripada yang kanan. Atau enggak ini tadinya rata Om. Sampai sana didongkrak biar naik. Ya. Tapi sekarang udah zamannya internet banking. Apa sih? Yang bapak-bapak banget tuh ketahuan siapa ya. Oke, dan ini GTR yang tadi kita pakai untuk bank ride ya. Bank ride. Dan ini luar biasa fasilitas ini di sampingnya pabriknya Nissan di Opama. Masih nggak sempet ini apa? Mencerna gitu. Bisanya ini fasilitas di booking hanya untuk kita bertiga. Iya. Iya. Luar biasa loh. Dan semua orang-orang Jepang di sini yang terlibat di fasilitas ini tuh melayani kita semua. Iya. Makanya ada pakai mobil chase car tuh ada mobil chase car sendiri khusus. Jadi terima kasih banyak Nissan Motor Indonesia yang bukan hanya mengajak kami ke Tokyo Auto Salon, tapi juga mengajak ke Nissan Heritage Collection. Wah itu. Dan ke test tracknya nyoba mobil-mobil terbaru Nissan yang bahkan mungkin akan ada yang masuk ke Indonesia. Jangan lupa tonton episode pertama di channel Ridwan Hanif, itu kami ke Tokyo Auto Salon. Itu menarik sekali mobil-mobil yang dipajang Nissan di sana. Jadi Nissan itu enak untuk dimodifikasi. Kemudian jangan lupa juga untuk nonton episode 2-nya di channel Om Mobi, Nissan Heritage Collection. 280 Nissan yang sangat langka di dunia. Ya, Nissan itu sejarahnya itu banyak dan kental sekali. Dan ada yang biasa kita lihat di video game, itu ada di sana. Iya, luar biasa. Dan itu mengingatkan kita lagi betapa sejarahnya Nissan tuh sangat panjang. Dari tahun 33 sampai 2025 itu artinya sudah 90 Tahun. Iya. 2 tahun. Iya, kita kalau nggak diusir kemarin nggak pulang-pulang. Iya sih bener sih. Luar biasa, nggak sabar menanti gebrakan-gebrakan Nissan dan produk-produk Nissan yang menarik berikutnya di Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri, Ridwan Hanif Rahmadi, dan Om Mobi jika Anda belum. Kemudian follow Instagramnya Nissan Motor Indonesia. ID, Nissan ID di sini untuk keterangan lebih lanjut mengenai Nissan. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Rasa- Jalan dulu ya. nggak cukup. Yuk, let's go.